Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ulfasia Putri. Di sini saya membuat video UAS mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Denny Rahmatillah dengan syarat menghafal dengan cara menutup mata. Yang pertama yaitu perbedaan dari bank konvensional dan juga bank syariah terletak pada akad. Bank konvensional menggunakan akad simpan pinjam saja, sedangkan bank syariah menggunakan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, tentang usaha yang dibiayai, yaitu bank konvensional asal mendapatkan keuntungan akan memberikan mereka pembiayaan, sedangkan bank syariah hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal-halal saja. Yang berikutnya, aspek legalitas. Bank konvensional diatur oleh Undang-Undang Perbankan, sedangkan bank syariah di samping diatur oleh Undang-Undang Perbankan juga mendapatkan legalitas dari Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia. Yang berikutnya, penyelesaian sengketa. Bank konvensional penyelesaiannya melalui pengadilan negeri, sedangkan bank syariah penyelesaiannya melalui BAMUI, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, atau Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jika tidak selesai juga, maka sengketa ini akan dibawa ke pengadilan agama. Berikutnya ada akad mudharabah, berasal dari kata doroba yang artinya berjalan atau memukul, sedangkan menurut istilah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal dan pihak kedua sebagai mudharib. Rukunnya, yang pertama ada pelaku akad, yaitu sahibul mal dan juga mudharib. Objeknya ada modal, pekerjaan, dan nisbah. Yang ketiga, ijab qabul. Pembagiannya ada dua, mudharib mutlaqoh, pihak sahibul mal memberikan kewenangan kepada mudharib dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mudharib muqayyadah, pihak sahibul mal memberikan batasan-batasan kepada mudharib dalam menjalankan usaha. Lalu dalilnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, Bismillahirrahmanirrahim, laisa alaikum junahun anta batahu fadlam mir rabbikum. Artinya bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Yang berikutnya, akad musyarakah. Menurut bahasa, musyarakah adalah perkongsian atau pencampuran. Menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Rukunnya, yang pertama pelaku akadnya, yaitu sahibul mal dan juga mudharib. Yang kedua, objeknya ada modal, pekerjaan, dan nisbah. Yang ketiga, ijab qabul. Pembagian musyarakah, yang pertama syirkah dan, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, tidak dalam bentuk modal tetapi dalam bentuk pekerjaan. Yang kedua, syirkah inan, kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usaha. Yang berikutnya, syirkah mudharabah, kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal dan pihak kedua sebagai mudharib. Yang berikutnya, syirkah aujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan mengedepankan nama baik seseorang. Berikutnya, syirkah mufawaddah, yaitu ada dua definisi. Yang pertama, bentuk gabungan dari beberapa syirkah. Yang kedua, kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dengan jumlah yang sama dan sama-sama menjalankan usaha. Kemudian dalilnya Quran Surah Sad ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dukum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum mahum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian murabahah, berasal dari kata ribahu atau ribahun, yang maknanya keuntungan atau kelebihan. Secara istilah, yaitu jual beli dengan menyebutkan berapa harga modal dan berapa keuntungan. Rukunnya, pelaku akadnya, yaitu penjual dan pembeli. Objeknya, yaitu barang dan harga modal. Lalu ada ijab qabul. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim,
wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian jual beli salam menurut bahasa yaitu menyerahkan, menurut istilah yaitu jual beli pesanan, di mana pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang diserahkan di akhir. Rukunnya pelaku akadnya yaitu penjual dan pembeli, objeknya barang dan harga, kemudian ijab kabul. Dalil dari jual beli salam ini, Bismillahirrahmanirrahim, man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailim ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalim ma'lum, yang artinya barang siapa yang melakukan jual beli salam hendaknya ia memesan dengan jumlah takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta hingga waktu yang diketahui pula. Berikutnya jual beli istisna. Menurut bahasa, istisna artinya membuat. Menurut istilah, istisna adalah jual beli pesanan di mana pembayarannya bisa dilakukan di akhir, bisa dilakukan atau di awal, serta penyerahan barang diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Rukun dari jual beli istisna, yang pertama pelaku akadnya, penjual dan pembeli, objek akadnya yaitu barang dan harga, yang ketiga ijab kabul. Dalil dari jual beli istisna, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku suka sama suka di antara kamu. Berikutnya ada ijarah. Menurut bahasa, ijarah adalah upah. Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah perpindahan manfaat suatu barang atau jasa karena adanya upah. Rukun dari ijarah yaitu pelaku akadnya, orang yang pihak yang menyewakan dan pemilik barang yang disewakan. Yang kedua yaitu objeknya, ada barang yang disewakan, kemudian dan ada harga atau upah dari barang yang disewakan, lalu ijab kabul. Ijarah ini dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, fa'in arda'na lakum fatuhunna ujurahunna. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kemudian akad rohan, menurut bahasa, rohan berasal dari kata ar-rahnu yang artinya tetap, sedangkan menurut istilah yaitu transaksi pinjaman yang disertai dengan adanya barang jaminan. Rukunnya yaitu yang pertama pelaku akadnya, yaitu orang yang meminjamkan barang dan peminjam barang. Yang kedua objeknya, barang yang dipinjam dan barang jaminan, lalu ijab kabul. Dalil rohan ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Ya, kemudian akad wadiah berasal dari kata wada'ah yang maknanya meninggalkan. Menurut istilah yaitu titipan murni kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Rukunnya yang pertama pelaku akadnya yaitu pihak yang menitipkan barang dan penerima titipan. Pihak yang menitipkan barang dan penerima titipan. Yang kedua yaitu objeknya, barang yang dititipkan. Lalu ada yang ketiga ijab kabul. Wadiah ini, pembagian wadiah ada dua. Wadiah yad al-amanah yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Yang kedua wadiah yad al-domanah, penerima titipan boleh menggunakan barang yang dititipkan. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, fa'in
amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Artinya, akan tetapi jika sebagian mereka mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian akad qard menurut bahasa potongan, sedangkan menurut istilah yaitu penyerahan harta kepada pihak lain yang bisa penyerahan harta kepada pihak lain bisa diminta kembali di kemudian hari. Rukunnya yang pertama pelaku akad, peminjam dan orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua objeknya, barang yang dipinjam. Yang ketiga ijab qabul. Yang berikutnya dalil dari akad qard. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.